ajma'in wa man sara ala najihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Baik, ahibati fillah, kita lanjutkan kuliah Ulumul Quran ya. Hari ini kita akan membahas tentang tema Tarjamatul Quran ya. Hukum menterjemah Al-Quran. Jadi setelah kemarin kita jelaskan tentang tafsir dan metodenya di dalam memudahkan pemahaman kita terhadap Al-Quran ya. Hari ini kita akan bahas tentang terjemah Al-Quran ya. Bagaimana hukumnya dan syarat-syaratnya seperti apa ya. Taibah ibadillah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Al-Quran ini sebagai kitab wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya agar umatnya paham ya apa isi kandungan Al-Quran. Dan Nabi itu adalah Nabi global ya, artinya bukan Nabi lokal ya. Kalau nabi-nabi terdahulu itu lokal ya, hanya untuk kaumnya saja, hanya untuk satu daerah saja. Sebagaimana nabi-nabi terdahulu satu zaman ya, mereka hidup seperti Nabi Ibrahim sama Nabi Lot misalnya ya, Nabi Musa dengan Nabi Syu'aib satu zaman, tapi beda, objek dakwahnya itu beda. Mereka punya zonasi masing-masing ya, punya lokasi dakwah masing-masing. Tapi untuk Nabi itu sifatnya global ya, artinya rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam ya, dan untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira ya. Dalam surat apa itu? Saba ayat 28 ditulis ya, bahwa tidak kami utus engkau Muhammad kecuali untuk seluruh apa? Manusia. Iya kan? Untuk seluruh apa? Manusia. Dalam surat Al-A'raf juga sama. Ayat 158. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a ya. Wahai manusia, aku diutus oleh Allah untuk mendakwai kalian secara keseluruhan ya. Kemudian firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Jadi Nabi itu bukan untuk orang Arab saja, untuk orang Indonesia, untuk orang Eropa ya, orang Barat, artinya seluruh dunia ya, sampai untuk orang-orang yang di kutub selatan ya, ataupun di kutub utara, untuk juga orang-orang yang di pedalaman Papua ya, atau untuk siapapun yang hidup di muka bumi ini, bahkan tidak hanya manusia tapi juga bangsa jin ya, itu menjadi umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Sehingga Abu Umamah ya, ketika bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi diutus, objek dakwahnya Nabi itu mencakup siapa? Maka Nabi menjawab ilal ahmari wal aswadi ya. Untuk al-ahmar itu artinya untuk kelompok-kelompok merah, wal aswad dan hitam, untuk semua warna kulit, untuk semua warna suku ya, untuk semua warna manusia ya. Jelas ya? Nah sekarang pertanyaannya, kalau Nabi SAW diutus untuk seluruh umat yang ada di muka bumi, ya kan? Di bumi ini ada berapa negara sekarang? Banyak, iya banyak. Dari dulu juga banyak. Berapa jumlah negaranya? PR, cari berapa jumlah negara di dunia ini. Ya. Nah masing-masing negara punya bahasa, betul nggak? Punya bahasa.
Sekarang kalau saya tanya, di Indonesia ini ada berapa bahasa? Ada berapa coba? Berapa? 200. 718. Benar, dari mana ini? Datanya harus valid ya. Harus tanggung jawab, dari mana kok 718 ya. Sumbernya dari mana? Ya mungkin juga ya, coba divalidasi sumbernya dari mana. Ya di Indonesia ini memang lebih dari tadi ya 500-an bahasa ya. Entah 600, 700, entah 500-an ya, sekitar itu. Banyak emang Indonesia itu. Karena kita ini punya terdiri dari berapa? 17 ribuan pulau ya. Iya kan? Di Jawa saja itu bahasa Jawa macam-macam tingkatannya, di Sunda saja. Belum lagi di Aceh ya. Bahkan di Aceh katanya ada bahasa yang diketahui hanya berapa? 12 atau 30 rumah saja yang tahu gitu ya. Belum itu di pedalaman Papua, ya kan? Belum lagi kalau kita keluar dari Indonesia ke Amerika, ke Eropa, ya kan? Jangan kan ke Eropa, ke Barat, ke Asia saja, ke Thailand misalkan. Nah, Al-Quran itu bahasa Arab. Tidak semua orang memahami bahasa Arab, butuh diterjemah ke bahasa lokal. Butuh diterjemah ke dalam bahasa apa? Lokal. Jelas ya? Maka oleh karena itu terjemah itu artinya apa? Terjemah itu artinya apa? At-ta'biru anil kalami bilughatin ukhra ya. Ditulis at-ta'biru anil kalami bilughatin ukhra. Kita mentakbirkan satu kalimat ya, satu kalam dengan bahasa lain. Dengan bahasa apa? Lain. Al-Quran yang tadi bahasa Arab kita terjemah dengan bahasa Indonesia, kan bahasa lain itu. Dari bahasa Arab ditranslate ke bahasa lain setempat. Bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Jawa, bahasa Sunda ya. Itu disebut apa? Terjemah. Disebut apa? Terjemah. Jelas ya? Jadi terjemah Al-Quran artinya apa? Mengungkapkan ya, mengungkapkan bahasa Al-Quran tadi yang dalam bahasa Arab dengan bahasa lokal setempat, dengan bahasa lain ya, atau dengan bahasa lokal ya. Itu disebut dengan apa? Terjemah. Jelas ya? Hanya saja di dalam Al-Quran itu terjemah ke dalam bahasa lain itu ada syarat-syaratnya dan juga ada adab-adabnya. Jangan sampai menterjemah Al-Quran tidak pakai ilmu ya. Kayak ada dai yang lagi viral tuh namanya Saiful Karim ya, yang tidak ngerti bahasa Arab, nggak pernah pesantren, nggak menguasai usul tafsir, hanya sekedar viral-viral di media sosial, sok tahu gitu ya, menterjemah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu selama ini dai-dai salah nerjemah, selama ini diterjemah pakai hari kiamat katanya, padahal Al-Qari'ah artinya pembaca perempuan. Dia nggak bisa membedakan antara huruf ain dengan huruf hamzah ya, atau alif. Iya memang kalau Al-Qari kalau pakai hamzah itu pembaca, Al-Qari'ah pembaca perempuan, tapi ini pakai apa? Ain. Itu menunjukkan nggak pernah belajar bahasa Arab, karena bahasa Arab itu ada kompetensi namanya fahmu masmu' ya. Bagaimana pendengaran kita itu bisa membedakan apakah ini ain ataukah hamzah, iya kan? Ini shad apakah sin? Karena itu akan membedakan makna. Jadi itu ada dai itu, nggak tahu orang mana itu ya. Jadi sempat YouTuber Malaysia itu juga sempat mengkritik, ini orang nggak punya ilmu tapi sok jadi mufasir, mutarjim gitu ya. Jelas ya? Jangan sampai terjadi seperti itu. Karena kebodohan kemudian menterjemah, akhirnya terjadi apa?
kekeliruan atau kesesatan. Jelas ya? Makanya syarat menterjemah Al-Quran itu harus apa? Punya ilmu, punya kompetensi bahasa, pemahaman terhadap bahasa Arab ya. Punya pemahaman terhadap bahasa apa? Arab. Artinya apa? Bahasa Arab itu qawaid, lughahnya harus paham, ilmu nahunya harus punya, ilmu sorofnya, iya kan? Ilmu balaghahnya, iya kan? Ilmu badi'nya, ilmu bayan, harus ngerti itu kaidah-kaidah dalam ilmu bahasa Arab. Yang pertama. Yang kedua, dia harus mengetahui apa? Usul tafsir ya. Usul apa? Tafsir. Usul tafsir itu artinya apa? Ya metode di dalam menafsirkan apa? Al-Quran ya. Metode di dalam menafsirkan apa? Al-Quran. Jadi jangan asbun saja, asal bunyi saja ya. Jadi dia harus mengetahui juga usul ya di dalam menafsirkan apa? Al-Quran ya. Jadi harus ada syarat-syaratnya ya. Jadi harus dipenuhi tadi ya. Kemudian dia harus memiliki kemampuan tafaqquh fiddin ya, pemahaman agamanya lurus ya, akidahnya lurus ya. Karena kalau akidahnya nanti khawarij misalkan ya, ekstremis, jadi terjemah sesuai dengan ideologinya. Kalau dia Syiah yang mengikuti ideologinya, kalau dia liberal ya juga mengikuti apa? Ideologinya gitu ya. Jadi makanya dia harus tafaqquh fiddin dan akidahnya apa? Akidahnya harus apa? Lurus ya. Jelas ya? Jadi itu ada syarat-syaratnya yang harus diapakan? Dipenuhi di dalam menterjemah apa? Al-Quran. Kemudian yang berikutnya harus kredibel orangnya, harus adil, harus amanah. Harus apa tadi? Kredibel ya. Punya integritas, punya akhlak, punya moralitas ya. Karena kadang orang sudah paham tafsir ya, paham qawaid bahasa Arab, tapi karena ada unsur kepentingan, entah kepentingan hawa nafsunya atau kepentingan dia condong pada politik tertentu ya, akhirnya diterjemah sesuai dengan syahwat kepentingannya ya. Sama dulu ya di zaman Orde Baru itu ya, di zamannya Pak Soeharto dulu ya, itu banyak apa ya, tim sukses lah kalau sekarang itu ya, kampanye-kampanye untuk membela partai yang berlambang pohon beringin, itu pakai ayat ya. Mereka pakai ayat ya. Pakai apa? Pakai ayat. Innal ladzina yubayyi'unaka tahtash syajarah. Jadi mereka apa? Menggunakan apa? Ayat ya. Jadi menggunakan ayat ya. Nah, orang yang tidak suka dengan partai yang berlambang pohon beringin juga menyerang pakai ayat, wala taqraba hadhihi syajarah ya. Jangan dekati pohon ini. Nah, pohon ini dianggap pohon beringin katanya. Ini kan kacau ya, menterjemah seperti itu ya.
Jadi akhirnya ayat Al-Quran dipakai apa? Main-mainan ya. Jadi kalau yang mendukung partai yang paham pakai pohon beringin tadi, pakai ayat laqad radhiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahtas syajarah. Jadi orang-orang mukmin yang berbaiat kepadamu di bawah pohon, di bawah pohon beringin maksudnya. Kan bahaya itu ya, menerjemah seperti itu. Sementara partai lain yang tidak suka itu juga menyerang pakai ayat wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Jelas ya? Jadi itu namanya apa? Menerjemah ayat diseret untuk kepentingan pribadi atau golongan kelompok. Sama dulu orang-orang yang mendukung Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin pakai ayat juga. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang layak untuk engkau kasih amanah, engkau sewa gitu ya, engkau kasih jabatan, Al-Qawiyu Pak Jokowi, Al-Aminu Pak Maruf Amin. Itu terjemah-terjemah yang apa namanya menyeret ya makna ayat yang sesungguhnya. Paham ya? Jadi itu nggak boleh itu seorang penterjemah demi kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok atau kepentingan partai atau kepentingan hawa nafsu itu ya dijadikan landasan untuk menterjemah ayat. Nggak boleh, paham ya? Atau berdasarkan kebodohan ya. Ada juga orang nulis tafsir Yasin ya, bukunya bestseller. Padahal orangnya saya tanya, Anda pernah belajar usulul Quran nggak? Usul tafsir nggak? Nggak pernah Ustaz. Terus dari mana kok bisa nulis tafsir Yasin? Langsung belajar kepada Allah ya. Ternyata dia semedi di Gunung Bunder Bogor ini. Iya, saya tanya orangnya datang ke sini nih, diskusi lama sama saya 2 jam lebih. Ketika nafsirkan Yasin, kok Yasin selama ini kan kalau kalian belajar tafsir Jalalain kan Alif Lam Mim Yasin Alif Lam Ra kan itu wallahu a'lam bimuradi kan. Allah hanya yang tahu makna maksud ini ayat ini. Kalau dia enggak, dikasih makna sendiri. Tapi cocok logi Yasin, dia buka kamus huruf ya. Kan kalau kita buka kamus Indonesia Arab itu ya, ya itu artinya harfun nida kan, panggilan, wahai. Terus dia buka huruf sin di kamus itu. Biasanya kalau sin itu kan sinun ya, gigi, ya itu. Wahai gigi, berarti kalau memanggil dengan gigi nampak maknanya tersenyum. Nah, Yasin maknanya tersenyum katanya. Ya ilaha illallah. Kacau orang ini ya. Dan itu banyak terjadi di kita ini. Kita ini senang, orang-orang kita itu senang yang viral-viral seperti itu. Padahal viral atas dasar kebodohannya itu. Ya, atas dasar apa? Jahil, kebodohan. Bukan atas dasar apa? Al-ilmu. Makanya menafsirkan atau menterjemah tadi itu harus berdasarkan apa syaratnya? Ilmu, ya. Jelas ya? Taib. Kemudian yang berikutnya ya. Nah, terjemah mana atau yang seperti apa yang dibolehkan ya dalam kajian ilmu Al-Qur'an ya. Nah, sebelumnya kita bahas dulu klasifikasi terjemah ya. Klasifikasi apa? Terjemah. Yang pertama ada terjemah harfiyah. Terjemah apa? Harfiyah. Yang pertama adalah terjemah harfiyah, at-tarjamah al-harfiyah ya.
Jadi terjemah apa? Harfiah atau tekstual ya, secara tekstual. Terjemah apa? Tekstual. Terjemah apa yang pertama tadi? Tekstual. Maka terjemah tekstual atau harfiah itu tidak boleh berdiri sendiri ya. Tidak boleh berdiri sendiri. Tidak boleh berdiri apa? Sendiri saklek dengan terjemah atau alih bahasa ke bahasa lain, tidak cukup gitu. Karena kalau bahasa Al-Quran diterjemah secara tekstual itu kadang malah justru maknanya buyar gitu ya, ambiar maknanya. Contoh misalkan ya, kalau ta'irun terjemahnya apa? Ta'irun, burung. Ta'irun kan burung toh. Betul kan? Ta'irun burung ya. Coba kita baca ayat ya. Kalian biasa baca ayat ya. Misalkan surat Yasin ya. Qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumum musrifun. Ini kalau diterjemah tekstual saklek, nah itu maknanya nggak kena. Qalu mereka berkata, ta'irukum, ta'iru apa tadi maknanya? Burungkum kalian, burung kalian, ma'akum bersama kalian. Nah, itu kalau terjemah apa? Tekstual saklek, bahaya gitu. Apa maknanya kok bersama kalian burung kalian kan itu? A'in dzukirtum, apakah kalian telah diingatkan? Padahal makna ta'irukum itu maknanya bukan burung tapi apa? Tatoyur. Tatoyur itu apa? Tradisi jahiliyah dulu, baik jahiliyah sebelum Nabi atau jahiliyah di masa Nabi, orang itu menganggap sial terhadap sesuatu dengan indikator menerbangkan burung merpati. Ya. Misalkan kalau dia mau dagang keluar kota, kemudian dia ngelepas burung merpati. Kalau dia arah ke kanan, oh bagus ini. Kalau ke kiri nanti sial. Ya. Mereka nggak bisa ngecek, belum ada Google Map waktu itu. Ya. Belum tahu bisa memprediksi cuaca seperti apa, nggak tahu. Belum ada Google ngecek daerah ini bagaimana keadaan iklim, cuaca, keadaan perjalanan, macet atau enggak. Kalau sekarang kan bisa dicek kan, dulu nggak bisa. Maka ngeceknya pakai apa? Burung merpati sebagai Google waktu itu. Dilepas, oh sial, kalau ini sial. Jadi menganggap sial sesuatu dengan makhluk gitu. Dengan apa? Makhluk. Jadi menganggap sial. Oh ini hari sial, ini keadaan sial, ini tanda sial dan seterusnya. Itu namanya tatoyur. Namanya apa? Tatoyur. Jadi dulu mereka orang-orang jahiliyah ini menganggap bahwa kedatangan para nabi dan rasul itu mereka menganggap bahwa datangnya nabi dan rasul itu akan mendatangkan kesialan atau musibah. Itu namanya apa? Tatoyur. Qalu ta'irukum ma'akum. Jadi asalnya kan qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Jadi bukan makna burung yang terbang itu bukan ya, tapi yang dimaksud adalah apa? Tatoyur ya. Orang dulu menganggap sial itu
indikatornya dengan tadi apa? Burung ataupun makhluk yang lain ya. Jadi hukum tarjamah harfiah itu tidak apa? Tidak cukup. Jadi hukum apa tadi? Tarjamah harfiah itu tidak cukup untuk menerjemahkan Al-Qur'an ya. Jadi terjemah harfiah tadi apa? Meletakkan terjemah setiap kata tadi ya. Kalau tadi makna ta'irukum itu bahasa Arab, kata bahasa Arab, kemudian dengan kata sepadan dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, bahasa Sunda tadi, itu namanya tarjamah apa? Harfiah, secara huruf ya, secara lafaz, tekstual gitu. Nah, ini hukumnya apa? Tidak cukup berdiri apa? Sendiri. Nah, yang kedua ada tarjamah maknawiyah. Tarjamah apa? Maknawiyah. Yaitu apa tadi? Mengungkapkan satu teks tadi, teks bahasa Arab Al-Quran tadi, misalkan kalimat ta'irukum tadi, ke dalam bahasa lain, ke dalam bahasa lain dengan memberikan keterangan tambahan, dengan memberikan keterangan tambahan sesuai dengan tujuan makna ayat, sesuai dengan tujuan makna apa? Ayat. Ini namanya tarjamah maknawiyah. Tarjamah apa? Maknawiyah, atau bahasa kampusnya namanya kontekstual. Kontekstual ya. Jadi terjemah kontekstual. Jadi sesuai konteksnya gitu. Yang dimaksud ta'irukum tadi bukan burung merpati, tapi itu adalah tatoyur ya, menganggap sial dengan sesuatu ya, benda ataupun dengan suatu keadaan ya. Jelas ya? Jadi yang dibolehkan adalah tarjamah maknawiyah. Tarjamah apa? Maknawiyah. Tidak cukup hanya tarjamah apa? Harfiah. Ya kan? Kalau hanya tarjamah harfiah tadi itu nanti maksud dari kandungan ayat tidak tersampaikan gitu. Ya, kayak tadi di surat Yasin ta'irukum tadi ya. Itu maknanya bukan burung merpati kalian, bukan, tapi yang dimaksud adalah tatoyur, yaitu menganggap sial terhadap sesuatu. Sama kayak surat Al-Isra ya, kalian buka surat Al-Isra ayat 29 ya. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura ya. Coba kalau diterjemah tekstual secara harfiah, artinya apa? Wala taj'al, dan jangan menjadikan engkau yadaka, tanganmu, maghlulatan, dalam keadaan terbelenggu, ila unukika, pada lehermu. Jangan jadikan tanganmu terbelenggu pada apa? Leher, belenggu pada leher. Apakah itu maksudnya? Bukan, itu bahasa kiasan untuk orang yang pelit. Artinya jangan pelit gitu. Seperti orang yang tangannya nggak mau menengadahkan di atas untuk memberi ya. Jadi jangan membelenggu tanganmu ke lehermu. Maksudnya apa? Apakah disuruh olahraga begini? Enggak kan? Ya? Enggak disuruh begini. Tapi disuruh apa?
Disuruh memberi, maksudnya itu dermawanlah itu ya. Jangan pelit maksudnya itu. Jangan menjadikan tanganmu terbelenggu di lehermu, itu maksudnya bukan disuruh membelenggu tangan di leher, bukan. Itu terjemah apa? Harfiah. Maka terjemah harfiah itu tidak cukup ya. Harus diberikan apa tadi? Keterangan maknawiyah itu. Bahwa maksudnya jangan membelenggu tanganmu di lehermu adalah dalam kurung apa? Dalam kurung apa? Kikir ya, pelit ya. Wala tabsutha, dan jangan engkau membentangkannya. Apakah disuruh begini tangannya? Membentangkan? Enggak. Yang dimaksud adalah apa? Jangan boros. Jangan apa? Boros. Kan kalau tangan dibentangkan kan, bu kasih air di sok airnya bocor kan ya, kalau dibentangkan begini. Maksudnya apa ini? Jangan boros, jangan mubazir, jangan berperilaku hedonis, semua dituruti keinginannya. Kullal basti, dengan semua bentangan, jangan ya. Maka kamu akan fataqauda maluman mahsura. Jadi kalau orang hidupnya pelit dan boros, itu akan menyesal, jadi orang yang rugi, ya kan? Orang yang menyesal, paham? Nah, itulah terjemah ya. Jadi terjemah tidak cukup dengan terjemah apa? Harfiah, tapi terjemah itu harus maknawiyah. Harus apa? Maknawiyah ya. Terjemah maknawiyah. Atau terjemah tafsiriyah. Nah ini terjemah apa? Tafsiriyah. Terjemah apa tadi? Tafsiriyah. Jadi itu yang dibolehkan ya. Yang dibolehkan adalah terjemah maknawiyah atau terjemah apa? Tafsiriyah ya. Itu yang disebut dengan terjemah kontekstual ya. Menyesuaikan konteksnya apa ini ayat ya. Tidak saklek ya, tidak apa? Saklek ya. Ketika menterjemah saklek, yaitu jadi terjadi banyak apa? Kekacauan ketika orang salah menterjemah ya. Jelas ya? Ada pertanyaan sampai sini? Nah, dengan terjemah maknawiyah atau tafsiriyah itu akan memudahkan ya, mentranslate Al-Quran tadi ke dalam bahasa lokal ya, memudahkan masyarakat ya kan, karena tidak semua masyarakat memahami bahasa Arab ya, butuh terjemah ya, butuh apa? Terjemah ke dalam bahasa lokal. Makanya kita butuh terjemah Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia. Itu pun di-upgrade oleh Kemenak ya, terjemah itu, karena terjadi pengembangan bahasa ya, terjadi pengembangan apa? Bahasa ya, karena bahasa Arab itu juga konteksnya itu juga berkembang ya. Jadi berkembang, misalkan gini, kalimat sayyarah, kalimat apa? Sayyarah ya, kalimat apa tadi? Sayyarah ya. Misalkan di dalam surat Yusuf kan, surat Yusuf itu ketika Nabi Yusuf
dilempar ke sumur ya, masukkan ke sumur, kemudian ada rombongan saudagar yang melintas di situ menimba air, ternyata ketemu Nabi siapa? Yusuf yang masih anak-anak ya, nyangkut di ember mereka. Nah, Al-Quran kemudian memberitakan wajaat sayyaratun ya. Wajaat sayyaratun. Kalau diterjemah bahasa sekarang, wajaat dan datang sayyaratun, mobil. Nah, sayyarah kan mobil bahasa terjemah sekarang. Nah, kalau baru masuk IAT semester 1 udah diterjemah Al-Quran, telah datang mobil. Memang zaman Nabi Yusuf ada mobil? Belum ada. Maka ini namanya dalam terjemah itu harus kontekstualisasi keadaan juga, zamannya juga gitu ya. Jangan kemudian diterjemah dan datanglah mobil fa'arsalu, kemudian mereka mengutus ya. Lah kan kacau nanti kan. Akhirnya tidak sambung zamannya. Zaman Nabi Yusuf nggak ada mobil. Ya, jelas ya. Lalu apa makna sayyarah? Ya itu tadi yang dimaksud sayyarah itu artinya tadi rombongan ya, saudagar-saudagar tadi atau kelompok manusia yang melintas tadi, yang ingin menimba air tadi, kemudian ternyata mereka ingin rehat sejenak gitu, rest area gitu gampangannya kalau bahasa sekarang. Ternyata mereka malah justru menjumpai siapa? Nabi Yusuf. Jadi makanya Quran terjemahan Kemenak itu juga di-upgrade. Makanya kalian nanti kalau bikin skripsi atau jurnal itu klik ya terjemah yang terupdate sekarang. Kalian buka situs Kemenak itu ada terjemah terupgrade itu. Itu yang kemarin disepakati oleh para ulama-ulama Quran Indonesia, hasil kalau nggak salah kongres dari Bandung dulu terakhir ya, yang itu mengupgrade istilah-istilah penyesuaian. Karena bahasa Indonesia itu juga mengalami penyesuaian. Sampai bahasa Indonesia itu mengalami apa? Penyesuaian. Termasuk ejaan kan ya. Dulu zamannya Pak Soekarno nggak sama dengan zaman Pak Harto, nggak sama dengan bahasa kita sekarang. Ya, jelas ya. Maka mengupgrade bahasa lokal itu penting juga ya. Sama kayak tadi makna sayyarah dalam bahasa Arab pun sekarang terjadi pergeseran makna. Sama kalau kalian ke Arab Saudi atau ke Mesir atau ke negara-negara Timur Tengah misalkan ya, kalian baca tulisan mamnu'ud dukhul ya, dilarang masuk ya, no entry, nggak boleh masuk. Kan bahasa Arabnya mamnu'ud dukhul kan gitu kan. Paham? Bahasa sekarang. Padahal makna kalimat ad-dukhul dalam literatur kitab-kitab kuning dulu itu maknanya al-jima', hubungan suami istri. Berarti kalau tulisannya mamnu dukhul, dilarang hubungan suami istri gitu? Enggak. Jadi itu terjadi pergeserannya. Bahasa sekarang terjadi pergeseran. Kalau kalian ke Arab Saudi, ke bandara atau ke tempat-tempat yang itu dilarang oleh otoritas di situ, tulisannya mamnu dukhul ya, dilarang apa? Masuk. Padahal kalimat ad-dukhul dulu bahasa-bahasa kitab makna ad-dukhul adalah apa tadi? Al-jima, hubungan suami istri. Loh, kalau santri yang nggak pernah melek gitu ya, nggak pernah ngopi, nggak pernah rekreasi ya, di pesantren wae ngaji kitab kuning, kemudian tiba-tiba ke Arab Saudi misalkan, ke Mesir misalkan, mamnu dukhul. Nah, pikirannya langsung vulgar. Kok di sini dilarang hubungan suami istri ya? Wah, bukan itu maksudnya. Maksud ad-dukhul di situ dilarang apa? Masuk gitu. Ini namanya penyesuaian apa? Bahasa, penyesuaian bahasa. Jadi terkadang terjadi pergeseran bahasa. Makanya di sini penting untuk meletakkan bahasa sesuai dengan tempatnya, maknanya tadi. Makanya harus diterjemah secara apa tadi? Maknawiyah. Atau terjemah apa? Tafsiriyah ya. Itu yang dibolehkan ya. Dibolehkan ya. Oleh karena itu pentinglah di sini belajar bahasa Arab, kaidah-kaidah bahasa Arab itu tujuannya adalah tadi ya, supaya tidak salah arti. Supaya tidak salah apa? Arti ya. Jadi harus punya kompetensi bahasa Arab tadi ya, paham fahmu masmu'nya, paham takbirnya, paham khiwarnya ya.
paham perkembangan bahasanya sekarang ini. Seorang mutarjim itu harus upgrade ilmunya gitu, harus apa? Upgrade ilmunya ya. Karena saya pernah jumpai tadi penerjemah yang sakit tadi itu. Ada di buku-buku itu, khususnya bagi penerjemah pemula itu kacau ya. Makanya sekarang itu dalam jurusan bahasa Arab itu ada takhusus S2 khusus terjemah ada. Dulu ada teman saya yang jadi kaprodinya itu ya, dia jadi kaprodi. Kalau nggak salah di Al-Azhar, ada Al-Azhar Jakarta itu ada khusus jurusan terjemah, ya, Fanut Tarjamah. Jadi itu ilmu khusus yang kemudian menjadi satu spesialisasi ya, khusus untuk terjemah. Dan itu penting ya. Itu apa? Penting supaya bisa menurunkan bahasa Arab tadi itu ke dalam bahasa lokal sehingga mudah apa? Dipahami. Dan tugas dai juga sama, seperti kalian harus pinter gitu ya, supaya bisa melakukan islamisasi masyarakat itu salah satunya tadi melalui terjemah ya, paham bahasa terjemah lokal gitu ya. Makanya di Sunda ini dulu ada Kiai Sanusi ya. Kiai Sanusi itu sesepuh dari UIK ya. Sesepuh dari ketua yayasan UIK ini itu namanya Kiai Sanusi, pahlawan nasional juga. Beliau itu yang pertama kali nulis tafsir yang menerjemahkan Quran ini, tafsir ini dalam bahasa Sunda. Kalau di Jawa itu ada namanya Kiai Soleh Darat ya, gurunya Kiai Hasyim Asy'ari dan gurunya Kiai Ahmad Dahlan ya, pendiri NU dan pendiri Muhammadiyah. Gurunya namanya siapa? Kiai siapa? Soleh Darat, Semarang itu ya. Dan gurunya juga Raden Ajeng Kartini juga ya. Itu yang pertama kali nulis menerjemahkan Al-Quran dan menafsirkannya dalam bahasa Jawa. Karena dulu Senogorgonya orientalis penjajah, itu salah satunya untuk mengekalkan penjajahan di Indonesia itu membodohi orang Indonesia. Maka salah satu cara Senogorgonya itu adalah menerjemahkan Quran disimpangkan dalam bahasa Jawa tapi versinya Senogorgonya. Dikacaukan bahasa Qurannya sesuai hawa nafsu kepentingan penjajah. Makanya ada namanya serat Darmo Gandul dan Gatoloco yang sekarang jadi orang kejawen itu loh. Kalau Sunda namanya jadi Sunda Wiwitan gitu ya. Itu pelesetan sebenarnya dari ajaran Islam ya. Makanya kiai-kiai dulu tidak mau diam, akhirnya mereka menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa apa? Lokal ya. Penting itu ya. Ada terjemah atau tafsir bahasa Jawa, bahasa Sunda. Ya kalau kalian orang Aceh, bikinlah bahasa Aceh itu. Kalian orang Makassar, ya, bikinlah terjemah bahasa Makassar. Kalau kalian ada yang dari suku Togutil, ya, tahu suku Togutil yang viral itu? Ya kok enggak, kalian enggak melek media juga ya. Ada suku Togutil itu yang ada kawan-kawan yang dakwah ke sana itu, kemudian membawa mereka ke Jakarta ini, diajari masuk Islam. Mereka itu tinggal di pedalaman hutan, nggak tahu bahasa, mereka punya bahasa sendiri. Nah itu butuh diajarin gitu. Ya, jangan kalah sama misionaris ya. Saya punya kawan dulu di Libya ya, itu dakwah ke Merauke. Dakwah kemana? Indonesia kan dari Sabang sampai ke Merauke. Merauke itu banyak pulau-pulaunya, suku-sukunya. Nah kawan saya ini lepas dia S1 syariah, udah akhirnya dakwah, dia mewakafkan diri untuk dakwah di pedalaman Merauke dan sempat mengislamkan suku-suku Merauke itu dan dibawa ke kampus. Waktu itu saya masih kuliah ya. Dia cerita di pedalaman Merauke itu dia ketemu seorang biarawati cantik gitu ya, sarjana teologi, nggak mau kawin dan tinggal di atas rumah pohon. Kalau udah cantik kok tertawa gitu ya, ini biarawati ya. Dia akhirnya ditanya, loh Anda ini sarjana teologi, seorang teolog ya, cantik sendiri di sini, kok mau tinggal di atas rumah pohon kan? Di pedalaman Merauke itu kan ngeri itu kalau rumah-rumah di atas pohon. Belum kalau digigit nyamuk segede ayam nyamuknya itu kan gede-gede kan. Ya. Banyak orang ya, karena kena malaria itu orang kalau di sana itu. Ya. Kok mau tinggal di sini? Apa katanya?
Saya ingin menerjemahkan Bible itu ke dalam bahasa pedalaman Merauke. Itu perempuan ya. Yang laki-laki kalian siap nggak dikirim ke pedalaman Togutil tadi? Siap nggak dikirim ke pedalaman Papua sana untuk menerjemahkan Al-Quran? Ya kayak sama kayak alumni UIK itu. Alumni UIK itu ada namanya Ustadz Sabun Mandi, Ustadz Fadlan Garamatan, tahu? Gak tahu lagi, kalau artis Korea aja tahu kalian. Ustadz Fadlan Garamatan gak ngerti. Alumni UIK, beliau dakwah di pedalaman Papua hanya gara-gara ngajarin orang mandi pakai sabun mandi. Itu masuk ratusan ribu orang, ratusan kepala suku masuk Islam. Karena selama ini di doktrin gak boleh mandi. Kadang setahun sekali yang mandi gitu, kadang badannya dileletin pakai minyak babi gitu. Itu setelah dia mandi bisa tidur tenang, nyenyak. Ini agama apa? Islam. Akhirnya dia masuk Islam. Makanya Ustadz Fadlan itu dikenal Ustadz Sabun Mandi. Memasukkan Islam bukan gara-gara ceramah-ceramih itu enggak. Kasih sabun mandi orang masuk Islam. Itu Indonesia ya. Makanya nanti bagus ya kalau KKN-nya ke Papua sana kalian ya. Cocok ya. Yang mahasiswa IAT ini ya. Ditaruh pedalaman hutan untuk mendakwai suku Togutil. Kalau nggak tahu suku Togutil, carilah di YouTube ada ya. Nah itu siap-siap dikirim ke sana ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini pengantar, nanti akan ada pendalaman materi. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.